Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga saya masih bisa mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dalam judul PPH pasal 26. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan, nama saya Akbar Rahman dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPH pasal 26. Baiklah, pertama-tama yaitu ketentuan pasal 26 dalam undang-undang yang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha yang tetap. Wajib pajak PPH pasal 26 wajib yang dikenakan pemotongan PPH pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri orang pribadi maupun badan institusi selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pemotong PPH pasal 26 yaitu yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain BUT. Penghasilan yang dipotong oleh pajak PPH pasal 26 yang pertama dividen, yang kedua adalah bunga, yang ketiga royalti atau sewa, yang keempat adalah imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Baik, lanjut teman-teman, tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak dan penerapannya di sini yang meliputi antara lain sesuai dengan persetujuan pengindaraan pajak berganda P3B, yaitu besarnya pajak PPH pasal 26 diberikan atas kelompok objek PPH pasal 26 seperti berikut, yaitu atas penghasilan berupa yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang kedua bunga termasuk yaitu premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang teman-teman, utang teman-teman. Yang ketiga royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang ketujuh pensiun dan pembayaran berkala lainnya. PPH pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20%. 2. Atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPH pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPH pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20% teman-teman. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk penjualan harta adalah 25% dari harga jual. Besarnya perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi luar negeri sebagai berikut. 1. Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi negeri baik secara langsung maupun melalui piutang sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Yang kedua, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun piutang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Yang ketiga, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun piutang sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. 3. Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPH 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto atau sama dengan PPH pasal 26 penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 20% dari harga jual. 4. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi dari pajak dari suatu bentuk usaha di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Baik, saya lanjut. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana pada huruf yang pertama tadi harus aktif melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan pendiriannya selama 1 tahun sejak perusahaan tersebut berdiri. Yang ketiga, penanaman modal dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama 5 tahun pajak berikutnya dari pajak diterima atau perolehan tersebut. Yang keempat, tidak melakukan pengalihan penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut diproduksi komersial tersebut, teman-teman. Atau PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurang PPh terhutan dikali 20%. Nah, di sini contoh soal yang akan saya berikan di belakangnya itu perhitungan pemotongan PPh pasal 26, teman-teman. Di mana saya akan presentasikan, yaitu contoh soalnya sebagai berikut. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Nah, Mike ini bertempat tinggal kurang dari 183 hari, teman-teman. Mike dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji yaitu 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 10.500 sama dengan 52.500 rupiah, teman-teman. Penerapan tarif 20% dikali 52.500 rupiah sama dengan 10.500 rupiah, teman-teman. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2009 adalah 10.500 rupiah. Nah, di dalam hitungan tadi, yaitu teman-teman dapat memberikan memberikan dampak atas Mike yang diperoleh gaji 10.500 yaitu pada bulan April 2009. Untuk slide selanjutnya, yaitu PPh pasal 26 yang pertama, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, yaitu penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN. Yang ketiga, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, teman-teman. Nah, dalam PPh pasal 26 ini kembali saya bisa lihatkan di belakang, yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan baru di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yaitu sebagai berikut: perhiasan mewah, yang kedua emas, yang ketiga jam tangan, yang keempat lukisan, yang kelima kapal pesiar atau berlian, intan, barang antik, mobil, pesawat terbang dalam negeri kecuali yang diterima atau yang diperoleh oleh WPDP yaitu luar negeri yang nilainya tidak melebihi 10 juta rupiah untuk setiap transaksi, atau sama dengan tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto tersebut sama dengan 25% kali harga jual. Tarif efektif sama dengan 5% kali harga jual dipotong oleh pembeli, teman-teman. Nah, slide selanjutnya yaitu saat terhutang PPh pasal 23 atau sama dengan 26. Pada yang pertama pada saat dibayarkan, yang kedua disediakan untuk dibayarkan, yang ketiga jatuh tempo pembayarannya, teman-teman. Pelaksanaan pemotongan PPh pasal 26 yang pertama yaitu prinsip desentralisasi di tempat terjadinya pembayaran atau terhutangnya objek PPh pasal 26.
kantor pusat atau cabang, kewajiban pemotong yang pertama, memotong PPh pasal 26, terutama PPh pasal 26 dengan membuktikan bukti pemotongan. Yang kedua, memberikan bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada penerima penghasilan, teman-teman. Yang ketiga, menyetor PPh pasal 26 pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhitung PPh 26. Yang keempat, melapor PPh 26 masa tanggal 20 bulan berikut setelah bulan saat terutang PPh 26, teman-teman. Nah, di dalam PPh 26 ini yaitu pelunasan pajak atas penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia yang dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayarkan penghasilan. Nah, itulah tadi presentasi hasil kerja saya, yaitu dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul PPh pasal 26. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.